Ingat selalu hadis Nabi SAW, siapapun yang melihat seseorang berbuat kemungkaran lalu dia tidak memungkiri, maka orang tersebut akan datang hari kiamat mencekik orang ini dan berkata di hadapan Allah, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat kemungkaran dan tidak diingatkan, sekarang saya tuntut. Bahaya kan? Akhirnya pahala kita diambil. Apakah berdosa bila saya membiarkan kesaksian palsu karena lemahnya posisi dan kedudukan saya? Contoh, saya membiarkan berita acara atau BA yang dibuat polisi padahal saya tak tahu bahwa berita acara tersebut tidak benar atau palsu karena saya hanya warga biasa. Apakah besarnya dosa kesaksian palsu tergantung pada dampak yang diakibatkan kesaksian palsu tersebut? Misal kesaksian palsu yang tidak merugikan siapapun dan hanya karena terbentur administrasi, lebih ringan dosanya daripada kesaksian palsu pada kasus pencurian. Ya. Tentu saja tidak boleh diam, teman. Muliakan diri Anda. Walaupun Anda seorang warga biasa atau mungkin bawahan. Salah, bilang, maaf Pak, setahu saya ini tidak boleh dalam agama. Anda muslim? Ya, ini tidak boleh. Dan saya punya kewajiban mengingatkan. Ah, kamu kan cuma bawahan saya. Ya, tugas saya menyampaikan. Mungkin di kantor ini saya bawahan, tapi dalam agama status kita sama, gitu kan? Gak ada masalah. Insya Allah dia mau buat apapun dengan kita, Allah Maha Kuasa terhadap dia. Banyak kasus ya. Dan contoh-contoh seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan dengan caranya terhadap orang yang terzalimi. Banyak, gitu kan? Jadi jangan diam, saudara. Buktikan, kita harus gentle sini. Salah nggak bisa. Siapapun dia. Saya kalau lagi menghadapi masalah di dalam keluarga saya pun, walaupun itu orang dekat dengan saya, kalau salah, nggak ada ceritanya gitu. Makanya kalau ada keluarga yang mau datang konsultasi dengan saya, sudah tahu kalau sama saya yang benar-benar, yang salah, siapapun itu. Kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi jangan teman-teman sekalian, jangan memberikan kesaksian palsu atau membiarkan sementara kita tahu. Ingkar mungkar wajib. Kalau kita sudah ingatkan dia tetap mau jalankan, ya sudah. Terserah dia, tapi kita sudah lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Ingat selalu hadis Nabi SAW, siapapun yang melihat seseorang berbuat kemungkaran lalu dia tidak memungkiri, maka orang tersebut akan datang hari kiamat mencekik orang ini dan berkata di hadapan Allah, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat kemungkaran dan tidak diingatkan, sekarang saya tuntut. Bahaya kan? Akhirnya pahala kita diambil. Ingkar mungkar aja pada saat itu, besarkan jiwa nih, gitu kan? Besarkan jiwa, harus bisa belajar untuk meluruskan kebenaran, dan kebenaran ini memang butuh jiwa yang besar. Kalau masalah dosa kesaksian palsu apakah sesuai dampak dan akibatnya, jawabannya iya tentunya, pastinya iya. Bedalah antara orang yang memberikan kesaksian palsu untuk mengambil sebuah pulpen dengan kesaksian palsu untuk mengambil sebuah mobil atau misalnya mengambil harta warisan, itu pasti beda. Tapi tidak ada secara khusus hadis-hadis Nabi SAW yang merincikan satu persatu. Tapi yang jelas efek itu berpengaruh. Pasti akan ada efeknya, ya, lebih besar maksud saya. Ya, karena makin besar efeknya, maka makin besar juga dosa yang didapatkan.